Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Zirwan dengan NIM 212172. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai akhlak dan perilaku tercela dan sifat tercela, yakni israf, tabzir, dan bakhil. Kita masuk pada bagian yang pertama, yakni israf atau berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai satu tindakan yang dilakukan seorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Misalnya, makan atau minum secara berlebihan. Kemudian, dasar larangan israf, yakni terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya, kita masuk pada contoh dari perbuatan israf. Yang pertama, israf dalam makan dan minum. Misalnya, mengkonsumsi makanan yang melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya, memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Misalnya, terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya, mencuci pakaian dengan menggunakan air secara berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Atau dalam contoh lain, kita tidak boleh berlebihan menggunakan air ketika hendak berwudu, walaupun kita berada di lingkungan yang penuh dengan air, misalnya di sungai yang mengalir ataupun di lautan. Karena jikalau kita berlebihan, maka akan menimbulkan sifat boros yang nantinya akan menjadi kebiasaan. Kemudian, israf dalam penggunaan listrik, seperti tidak mematikan lampu setelah selesai digunakan. Kemudian, israf dalam komunikasi. Misalnya, mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online, dan sejenisnya, sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Kemudian, israf dalam ibadah. Misalnya, melaksanakan salat lail semalam suntuk, sehingga ketiduran ketika hendak melaksanakan salat subuh. Dan yang terakhir, berlebihan dalam segala perbuatan mubah, sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Selanjutnya, dampak dari perilaku israf. Perilaku israf dapat memunculkan kecemburuan sosial yang memicu kerawanan sosial.
Sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada yang miskin dan juga ada yang kaya. Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati bagi si miskin. Dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat. Kerenggangan hubungan ini dapat memicu terjadinya suatu konflik. Untuk itu, hidup sederhana dan peduli terhadap lingkungan sangatlah penting. Dalam kasus lain, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Dari perilaku rakus ini akan memunculkan perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusan itu. Perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial dan membuat seorang acuh tak acuh dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sosialnya, yang mana ia tidak memperdulikan norma sosial, hukum. Yang terpenting adalah bagaimana ia mendapatkan suatu harta untuk memenuhi kesenangannya. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai tabzir. Istilah tabzir berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata tabziran. Dalam tafsir Departemen Agama, diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, tabzir adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghamburkan uang ataupun barang dengan tujuan memenuhi kesenangan. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan untuk keperluan maksiat. Kemudian kita masuk pada dasar larangan tabzir, yakni terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubazzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Contoh perilaku tabzir. Yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan, misalnya untuk acara pesta minuman-minuman keras, walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangan tersebut termasuk pada perbuatan tabzir. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan bagi tubuh seorang, misalnya membeli minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Artinya, seorang membeli suatu hal sesuai dengan
keinginannya, bukan pada kebutuhannya. Kemudian, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Bahaya perilaku tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Sifat tabzir ini bisa menjadi cikal bakal tumbuhnya sifat hedonis. Kemudian kita masuk kepada bakil. Bakil ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakil dengan menahan harta sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri sendiri dan orang lain, yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Bahaya dari sifat bakil. Yang pertama, mengikuti jejak setan. Yang kedua, terhalangnya masuk surga. Yang ketiga, rezeki menjadi sempit. Yang keempat, menimbulkan malapetaka. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari. Yang pertama, memperbanyak rasa syukur. Yang kedua, menanamkan keyakinan Allah memiliki segala sesuatu. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan sosial seperti infak, sedekah, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.